Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan seluruh rahmat dan berkah rahmat kesehatan termasuk kita bisa bertemu di tempat yang sangat baik ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah pertemuan yang kesekian untuk satu proses masyarakat dua kecamatan, Mori Atas dan Mori Utara. Ini rapat kedua kali dilakukannya mediasi, masih terus berlangsung, belum ada arah yang jelas, sehingga laporan masuk lagi ke kami, dan kami Satgas yang telah dibentuk Pak Gubernur Sulawesi Tengah, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, kemudian satu proses untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kami kemudian rapat dengan tim Satgas di dalamnya pemerintah, menanyakan proses yang berlangsung sebelumnya, dan telah ada proses sebelumnya di pemerintahan sebelumnya, sehingga itu adalah bagian dari satu yang tidak bisa diputuskan. Dulu apa Papa mau lihat? Harus disambungkan prosesnya. Sin saja Papa nomor 3. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tim Satgas ini mengumpulkan, jadi menerima laporan dari berbagai pihak, termasuk tim Satgas sendiri dari pemerintah, mencoba dulu kedua, kami mendudukkan dulu masalahnya sehingga enak tidak mengambil keputusannya, supaya tidak satu-satu. Mudah-mudahan kalau dihitung ini berarti Pak Ketua ini proses pertama, insya Allah Pak Buk yang masuk pimpin, berarti pertama kali ya. Nah, sehingga kami mau dudukan ini, mudah-mudahan ini ada dapat keputusan sehingga nanti tidak ada lagi laporan dari tempat yang sama. Sehingga ini ada beberapa desa yang masuk di kecamatan yang sama yang beririsan dengan sinergi perkebunan Nusantara. Nah, kami Satgas tim sekretariat, terima kasih tim sekretariat yang sudah bekerja sampai dini hari tadi menyelesaikan paparan ini yang diambil dari berbagai sumber. Saya ke depan. Silakan paparan fakta dan pandangan arahkan DPW Pak. Satu. Baik, Pak Ketua dan peserta rapat, kami mempresentasikan dulu secara keseluruhan. Baik, mari kita lihat soal SPN. SPN, Pak Ketua dan seluruh peserta rapat berada di dua kecamatan. Ini adalah sebaran PKHGU PT SPN berdasarkan data Kementerian ATR BPN tahun 2019 yang di-overlay dengan kawasan hutan SK 6624 tahun 2021. Bapak dan Ibu sekalian, peserta rapat, kami Satgas tidak menutup-nutupi data. Datanya demikian juga kami sajikan. Itu dulu. Itu yang penting supaya penyelesaiannya betul-betul sampai ke akarnya. Kalau tidak cuma atasnya, maka tidak akan selesai. Nah, kami harus dudukkan dulu masalahnya. Ini masalahnya yang muncul, mengapa tidak pernah selesai? Jadi ini yang terjadi. Ini berdasarkan peta. Nanti kita lihat ada perubahannya, Pak Ketua.
Peta ini akan ada perubahannya. Coba lihat selanjutnya. Kita kembali ke pertama. Oke, kita masuk ke data berikutnya. Oke, ada perubahan. Peta ini mengalami perubahan. Sehingga kalau dia mengalami perubahan, maka ada penambahan terhadap luasan PTSPN. Coba kembali ke data sebelumnya. Oke, ini adalah bagian-bagian sebelumnya. Ini adalah bagian-bagian peta SPM yang kita overlay dengan SK Hutanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masuk dalam kawasan hutan. Oke, lanjut. Luasannya ini, kawasan hutan yang dimaksud masuk dalam HGOP SPN adalah wilayah kawasan hutan konservasi KSA kurang lebih 70,35 hektar. Siapa yang kasih izin itu? 1.200 sekian hektar. HPT 51 sekian hektar. HP 857 sekian hektar. HPK 1765 hektar. Total luasan 3902. Dan APL-nya 16.741 sekian. Next. Oke, ini yang tadi saya bilang. Ketika masuk ke data kompilasi KIG dalam Korsup KPK, di overlay dengan kawasan hutan SK 6624 mengalami perubahan. Masuk dalam kawasan hutan sudah naik dari tadi 3.000 menjadi 4.000 sekian. Dan APL-nya 16.681. Ini ada perubahan pada petanya. Next. Ketua dan peserta rapat. Layar berikutnya adalah sebaran HGOP SPM dalam wilayah administrasi Kecamatan Mori Atas dan Mori Utara. PT SPM, Ketua dan peserta rapat berada tersebar di 2 kecamatan, kurang lebih 15 desa. Berada di Kecamatan Mori Atas berjumlah luasannya adalah 12.080 sekian hektar. Dan kemudian berada di Mori Utara 5 desa, Era, Lebontonara, Mayumba, Peleru, dan Tabarano 8.634,31. Ini sebaran luas HGOP SPN dalam wilayah administrasi Kecamatan Mori Atas dan Mori Utara. Nanti kelihatan masalahnya ternyata. Jadi jangan heran kalau 15 desa ini di 2 kecamatan mengalami irisan dan konflik dengan usaha desa. Itu berada di wilayah administrasi. Next. Oke. Total luas HGOP SPN 20.714. Ini sebaran Pak Ketua dan peserta rapat. Sebaran luas tanaman sawit dalam HGU PT SPN di 2 kecamatan. Ini sebaran sawitnya. Ada kurang lebih di Kecamatan Mori Atas 3.525,98 hektar dan kemudian di Kecamatan Mori Utara 5.987 sehingga totalnya next, luas tanaman sawit yang existing yang di dalam hak guna usahanya yang existing ada 9.500. Yang existing 9.513. Yang belum ditanam oleh SPN adalah 11.200.
kurang lebih masih ada 70% bisa dibilang belum ditanami oleh SPN di dalam HGU. Di dalam HGU-nya pun, nah, masih ada catatannya. Di dalam HGU-nya pun, itulah ada konflik di masyarakat. Ada permukiman masuk, ada kandang, ada pekuburan, ada sawah, ada kebun-kebun kering dan seterusnya. Next. Sementara Pak Ketua dan peserta rapat, kita bisa lihat ya tadi masih ada 11.000 lebih di dalam HGU yang HGU PTSPN belum ditanami kurang lebih 11.000 hektar, tetapi di luar HGU mereka telah menanam. Sebaran luas tanaman sawit di luar izin HGU PTSPN di 2 kecamatan. Di Kecamatan Mori Utara ada 5.000 dan di Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Mori Atas 7.000, Mori Utara 5.000 dan di dalam potret citra terakhir April yang dilakukan ada temuan di Pamona Timur juga mengalami hal yang sama. Kami tidak ingin, tapi ini temuan dalam mapnya. Jadi keluar lagi dia ke wilayah lain. Tapi kita akan soroti 2 kecamatan. Ini sebaran sawit di luar HGU PTSPN. Totalnya, kalau grand total, karena ini kami masukkan karena ada temuan di wilayah lain, ada 12.000 sekian yang SPN beroperasi. Ini tanda panah itu Pak, arsiran itu. Sebenarnya banyak Pak. Kalau mau kami tampilkan. Ini tampilkannya di sini. Next. Ini tanaman sawit yang existing. Yang existing itu maksudnya yang ditanam Pak ya. Tanda panah bisa dilihat yang arsiran itu yang existing. Luas tanaman sawit existing dalam HGU pada kawasan hutan. Ini HGU-nya betul, tapi ada di dalam. Ya, this right. Betul HGU-nya, petanya ya, tapi di dalam kawasan hutan. Total luas tanaman sawit existing dalam HGU, dalam peta HGU-nya, tetapi berada di dalam kawasan hutan ada 1.300 sekian hektar. Itu Bapak dan Ibu peserta rapat, Ketua yang kami sajikan. Pak Ketua, data yang kami tidak tutup-tutup, data yang kami peroleh demikian rupa supaya kita dudukkan masalahnya sehingga kita bisa carikan jalan keluarnya seperti apa. Dan masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Tentu ini ada peran pemerintah yang besar untuk mengambil kebijakan sebagaimana mestinya kita harapkan dalam rapat mediasi ini. Tidak ada lain-lain Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau bilang bisnis mau jalan, tapi hak rakyat jangan diabaikan. Kira-kira begitu. Sama-sama kita berkolaborasi mencarikan jalan keluarnya seperti apa, hak rakyatnya juga didudukkan sebagaimana mestinya. Saya kira demikian Pak Ketua. Untuk desa-desa selanjutnya, selanjutnya laporan-laporan yang masuk ke kami, ada Peleru, ada Desa Le, next,
ada TND yang kami bikin reportnya. Desa-desa yang lain ketua, ternyata menurut informasi mereka memasukkan data dengan pemerintah kabupaten. Itu begitu Bu? Ya. Oke, nanti silakan ada pemerintah kabupaten bisa menambahkan, mengobrol dari apa yang sudah kami disajikan. Dari konteks kalau kami Satgas mencari duduk masalahnya dulu. Supaya apa? Kita tidak tutup, kita tidak menyoroti satu by satu, kita soroti dulu semuanya, kelihatan masalahnya, baru dicari. Jadi ini cara penyelesaian yang dalam prinsip keadilan dan asasi manusia itu bisa rasanya lebih tepat menyebutkan sehingga data-data konflik agraria yang dimaksud itu menyentuh akarnya. Karena kalau tidak disentuh, tidak akan pernah selesai. Nggak bisa dapat apa yang mau diselesaikan. Dan harapan Pak Gubernur dalam arahannya, mudah-mudahan semua yang masuk ini dalam laporan yang masuk dalam sekretariat Satgas bisa diselesaikan satu persatu dengan dulu semua pihak. Tidak usah pakai otot dan urat leher. Begitu, mari kita bahas di sini. Kenapa kamu nanti lagi komentar? Ada Video, Dan mana? nanti ada laporan di sini kalau belum diselesaikan karena itu laporan dalam Satgas ada di tangan Pak Gubernur. Tapi tidak sajikan di sini nanti sebentar. Ada proses yang berlangsung di pemerintah juga akan disampaikan supaya ditahu di mana masalah. Selain tadi soal data yang kami sajikan secara spasial, ada juga administrasi yang berlangsung antara pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan pemerintah provinsi semenjak 2016 hingga 2020. Kira-kira ini sudah administrasinya nanti secara khusus kami menyajikan dalam spasial. Terima kasih Pak Ketua.